semua, perkenalkan nama saya Juliana Eka Pratiwi, NIM 22050200004 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan tema pelayanan publik. Guna memenuhi tugas Ilmu Administrasi Negara, dosen pengampu Ilmu Administrasi Negara Bapak Agus Hendrayadi. Pelayanan publik. Menurut Munir, pelayanan publik adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Kita lihat, semua aktivitas kita terbantahkan. Kenapa dikatakan terbantahkan? Karena sekarang untuk memenuhi kebutuhan kita dibatasi oleh aktivitas orang lain. Artinya, contohnya kita belanja di supermarket, tentu kan kita siap servis itu tidak sendiri, seperti mau mengambil barang dan segala macam yang kita butuhkan. Waktu tidak ada aktivitas orang lain, waktu penyediaannya tetap pada orang lain. Menurut Atlas Effendi, semua pelayanan publik di masyarakat modern itu biasanya diorganisir dari sejarah oleh birokrasi pemerintah. Artinya bahwa kalau di era modern sekarang semua pelayanan publik disediakan oleh pemerintah. Ya, walaupun sekarang banyak menggunakan aplikasi-aplikasi, itu terlihat jelas bahwa pelayanan publik itu disediakan oleh pemerintah. Mereka yang membuat aplikasinya, mereka yang menyediakan aplikasinya. Artinya sekarang kita tidak perlu berhadapan secara langsung dengan bertemu petugas. Contohnya, jika kita ingin mengirim uang, kita tidak perlu lagi pergi ke bank untuk menyerahkan ke tellernya, cukup gunakan aplikasi Dana. Selanjutnya, apa bedanya pelanggan dan konsumen? Pelanggan, menurut Nasution, pelanggan adalah setiap orang yang mendapat secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu. Pelanggan juga merupakan pembeli utama yang membeli suatu produk atau jasa, sedangkan konsumen adalah pemakai utama suatu produk atau jasa tertentu, tetapi tidak selalu pembeli. Contohnya, listrik di rumah kita. Bukti pembayaran di struk listrik atas nama siapa? Jika atas nama ayah atau ibu, maka yang berperan sebagai pelanggan adalah nama yang tertera di struk pembayaran listrik tersebut. Lalu yang berperan sebagai konsumen adalah semua yang ada di rumah tersebut yang menggunakan baik barang atau jasa, itulah yang disebut konsumen. Sebagai pelanggan tentunya kita pejanji keras. Dalam julukan, pelanggan adalah raja dan tentunya ingin dianggap selalu benar. Kita ingin selalu mendapat perhatian dengan sungguh-sungguh, dihormati dan diperlakukan seorang yang penting. Kenapa begitu? Karena kita berhak mendapatkan pelayanan yang baik. Jika kita membeli suatu barang yang tidak sesuai, pastinya kita komplain karena apa yang kita mau tidak terpenuhi. Kemudian pelanggan berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan benar. Misalnya tanggal kadaluarsa. Jika tidak ada tanggal kadaluarsanya akan membahayakan diri kita sendiri. Jadi, setiap pelanggan ingin mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Artinya, apa yang kita komplain itu ingin didengar. Jika komplain dari pelanggan tidak didengar, maka pelanggan-pelanggan yang pernah diperlakukan sama tidak akan kembali lagi ke toko tersebut. Apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pelayanan yang baik? Yang pertama adalah perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat serta pedoman atau petunjuk pelaksanaan. Artinya, dalam pelayanan pemerintah itu harus memperhatikan sistem perbaikan pelayanan dan kemudian setelah perbaikan sistem harus adanya pedoman atau petunjuk pelaksanaannya. Jika kita paham bagaimana cara menggunakan perbaikan sistem yang telah mereka sediakan. Yang kedua adalah pelayanan yang baik. Artinya,
memberantas berbagai bentuk pungli dan perbuatan-perbuatan yang pungli ini yang sedang pemerintah ingin hapuskan. Yang ketiga adalah menyederhanakan prosedur kerja yang kemudian menyebarkan kepada masyarakat sehingga meningkatkan keterbukaan. Jadi prosedur kerja itu harus dibuat lebih simpel, lebih sederhana, dan tujuannya untuk memudahkan seseorang dalam melengkapi prosedur-prosedur yang diperintahkan dan tersampaikan oleh masyarakat. Jadi masyarakat tahu apa persyaratan yang harus dibawa. Contohnya, jika kita ingin membuat SIM, KTP, atau memperpanjang pajak motor. Yang keempat adalah sistem keuangan, pembiayaan, dan pertanggungjawaban. Artinya, bisa dikatakan biaya harus lebih jelas. Kemudian bayarnya kemana harus jelas, jangan sampai salah tempat atau salah bayar. Kriteria pelayanan masyarakat atau publik. Ada 8 kriteria pelayanan publik. Yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, penjelasan atau kepastian. Yang ketiga, keamanan. Keempat, keterbukaan. Yang kelima, efisien. 6, ekonomis. 7, keadilan yang merata. Dan yang ke-8 adalah ketepatan waktu. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu kesederhanaan. Artinya, dalam memberikan pelayanan itu, prosedur tata cara pelayanan dilakukan atau diselenggarakan dengan cara yang mudah, lancar, cepat, tepat, tidak terbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Yang kedua, penjelasan atau kepastian itu tentang apa? Yang pertama, tentang prosedur dan tata cara pelayanan. Yang kedua, persyaratan. Yang ketiga, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Artinya, jika kita ingin mengurus sesuatu, di bagian mana yang kita harus kunjungi, di ruang apa, nomor berapa, dan bertemu dengan bapak atau ibu yang bernama siapa, itu harus jelas. Yang ketiga, keamanan, bahwa dalam pelayanan itu harus memberikan keamanan, kenyamanan yang memuaskan pelanggan. Kepastian hukum juga perlu dalam keamanan. Yang keempat, keterbukaan, artinya siapa yang bertanggung jawab dalam pelayanan tersebut. Yang kelima, efisien, artinya persyaratan dalam pelayanan itu hanya hal-hal yang berkaitan langsung dengan apa yang diminta. Jadi, produk apa yang dihasilkan itu, nah itu aja, jangan meminta hal-hal yang tidak sesuai dengan produk yang kita minta. Artinya, harus sesuai dengan apa yang diperlukan dalam pelayanan publik tersebut. Tidak berubah-ubah secara mendadak. Yang keenam, ekonomis. Artinya, pelayanan tersebut harus menentukan biaya yang wajar, tapi harus ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan biaya. Contohnya, harga awal 300.000, tiba-tiba dibilang 500. Itu kan harga yang tidak sesuai atau yang tidak wajar dengan harga aslinya. Yang ketujuh adalah keadilan yang merata, yang artinya keadilan itu harus merata, jangan ada yang dibanding-bandingkan sama yang lebih terbatas. Contohnya, jika mengurus sesuatu, jika ada yang menunggu lebih lama namun didahulukan yang memiliki orang dalam, kan tidak adil namanya. Kalau begitu, pelayanan yang baik harus memberi jangkauan seluas mungkin. Dan yang kedelapan, ketepatan waktu, artinya pelayanan harus disesuaikan dengan waktu yang ditentukan, tidak menunda-nunda. Lalu timbullah pertanyaan tentang gimana sih pelayanan yang berkualitas itu. Pelayanan yang berkualitas harus memenuhi 8 kriteria tersebut. Jika tidak terpenuhi ke-8 persyaratan tersebut, maka pelayanan akan berjalan
lancar dan sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Jika salah satunya tidak sesuai dengan kriteria tersebut, bagaimana bisa pelayanan yang berkualitas itu berjalan sesuai yang diinginkan? 4 indikator penilaian penyajian pelayanan publik. Yang pertama adalah keadilan dan kesamaan. Pelayanan publik artinya bahwa di dalam memberikan pelayanan pemerintah maka harus diperhatikan apakah pelayanan tersebut sudah adil atau belum, dan kemudian mendapatkan kesamaan dalam pemberian pelayanan. Yang kedua, adanya kepastian waktu dan biaya. Artinya dalam pelayanan publik, waktu dan biaya harus pasti sesuai dengan yang telah ditentukan. Berapa waktu yang harus dibutuhkan dan berapa biaya yang harus dibayarkan atau dikeluarkan. Yang ketiga, responsivitas. Artinya bagaimana respon itu, baik dan lambatnya respon dari petugas. Yang keempat, suap birokrasi. Artinya bahwa dalam pelayanan publik tersebut tidak adanya yang namanya suap atau pungli. Wujud yang didambakan pada konsumen untuk pelayanan publik. Yang pertama, kepuasan. Artinya, kepuasan pelayanan itu tanpa hambatan, cepat, sigap, dan pasti tanpa hambatan-hambatan lain. Jika suatu pelayanan tidak ada hambatan, membuat kita puas dengan apa yang dilayani. Yang kedua, memperoleh pelayanan yang wajar. Artinya, suatu pelayanan tersebut sudah pasti cepat, tetapi harus melayani pelanggan dengan cara yang wajar, tidak emosional dan lain-lain. Tidak harus menggunakan uang untuk mendapatkan pelayanan yang cepat. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan yang sama atau perilaku yang sama. Artinya, untuk pelayanan itu tanpa ada yang dibedakan, tertib dan tidak memandang bulu, merata dalam melayani untuk kepentingan yang sama dengan melayani dengan sesama. Yang keempat, pelayanan yang jujur dan terus terang. Artinya, bagaimana pelayanan itu dilakukan jika ada masalah dengan sistem operator atau jika ada kendala dalam pemasukan data dan membutuhkan beberapa hari, maka katakan saja tanpa membuat orang atau pelanggan menunggu dan pada akhirnya tidak selesai. Konsep luas menurut masyarakat itu ada 3. Yang pertama, biaya. Artinya seseorang suka mencari biaya yang lebih murah, lalu dibuatlah nota sesuai dengan budget. Namun kenyataannya, dia telah menyabotase uang tersebut. Di list tertera misalkan harga pena 2.000, namun dia mencari harga yang lebih murah sekitar 1.000. Maka dia mendapatkan keuntungan dari pembeli pena tersebut. Yang kedua, relatif. Artinya, waktu yang dikerjakan relatif lebih cepat. Jika suatu pelayanan memberikan waktu yang cepat dan tepat, maka kita pun senang dengan pelayanan tersebut. Yang ketiga, mutu. Artinya, mutu yang baik, bagus, dan terjangkau memberi kepuasan kepada pelanggan. Biaya sesuai waktu cepat, namun mutunya tidak sesuai kan sama saja. Kendala dalam suatu pelayanan publik. Yang pertama, tidak atau kurangnya kesadaran atas tugas dan kewajiban. Artinya, kendala dalam pelayanan itu adalah orang yang memberikan pelayanan itu kurang sadar atau tidak sadar apa tugasnya, apa yang menjadi kewajiban atau tanggung jawabnya dalam suatu proses pelayanan. Jika kita sadar apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tugas kita, maka akan mengenakan sesama kita. Kita puas dan meminta pelayanan pun enak. Yang kedua, sistem, prosedur, dan metode kerja yang tidak memadai. Artinya, pelayanan terkadang masih menggunakan teknik atau metode yang masih bisa dikatakan kuno atau tidak modern dan dilakukan secara manual. Yang ketiga, pengorganisasian tugas yang tidak serasi. Maka terjadilah kesimpang siuran dan tumpang tindih. Artinya,
dalam pembagian pekerjaan itu harus dilakukan dengan jelas. Si A tugasnya apa, si B tugasnya apa, dan si C tugasnya apa. Jadi tugasnya jelas setiap masing-masing orang. Yang keempat, pendapatan pegawai yang tidak mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan. Artinya, jika pendapatan pegawai tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, maka terjadilah pungli. Yang kelima, kemampuan tugas yang tidak memadai. Artinya, kalau dia tidak mampu, tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu, jangan dipaksakan. Akhirnya nantinya akan membuat dia resah sendiri. Ada sebagian pegawai yang tidak bisa menggunakan program Excel, maka kitalah yang akan mengembangkan dia agar mampu mengerjakan dan paham sedikit demi sedikit. Jika tidak begitu, maka tugas yang diberikan nantinya tidak sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Yang keenam, tidak tersedianya sarana yang memadai. Artinya, jika tidak ada sarana yang tersedia, maka akan terhambat semua proses kegiatan tersebut. Kemudian, terkaitan dengan sarana tadi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan adalah sarana. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang berfungsi sebagai alat utama untuk membantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Fungsi sarana pelayanan yaitu yang pertama adalah menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang yang berkepentingan. Yang kedua, menimbulkan rasa kepuasan kepada orang yang berkepentingan, artinya tidak emosional dalam melayani atau memberi arahan kepada pelanggan. Faktor utama dalam pemberian pelayanan publik agar dapat dilaksanakan dengan baik itu adalah moral dan etika dari petugas yang memberikan pelayanan. Bisa kita lihat orang yang seperti apa yang layak memberikan pelayanan. Orang yang layak dalam memberikan pelayanan adalah orang yang ramah lingkungan, tidak emosional, mampu melayani dengan hati ikhlas dan lapang dada. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.